Hai, balik lagi bareng aku Mama Didi atau Fitria. Panggil Mama Didi aja lah ya. Balik lagi bareng aku Mama Didi. Kali ini aku bakal ngebahas soal ABK, khususnya di ASD dan ADHD ya. ABK itu bukan aku anak buah kapal, tapi ke anak berkebutuhan khusus seperti anak aku, anak istimewa. Jadi namanya juga berkebutuhan khusus ya. Jadi anak-anak ini butuh bantuan atas beberapa hal yang mungkin di anak seusianya itu bisa melakukannya sendiri gitu. Dia ya macam-macam, antara lain itu ada cerebral palsy, ada ASD, ADHD, dan banyak lain sebagainya gitu. Karena anak aku ini lebih ke ADHD dan ASD, jadi aku bakal ngebahas lebih banyak tentang itu. Lebih jauhnya lagi kita bahas dulu tentang ASD ya. ASD, apa sih ASD itu? Mungkin sekarang itu juga udah banyak banget yang ditemuin di sekitar kalian gitu. Tapi mungkin buat yang masih awam atau masih di sekitarnya tidak mengetahui bahwa oh dia anak ASD, oh dia anak ADHD atau apapun itu diagnosanya, ngelihatnya sih cuman apa ya, kok anak ini beda ya, kok kayaknya aneh ya gitu kan. Nah, harapannya sih melalui video ini lebih banyak orang yang aware, lebih banyak orang yang tahu dan nggak cuman melihat sebelah mata, nggak melihat keanehan itu jadi sesuatu yang mengganggu, tetapi lebih harapannya lebih banyak toleransi ke sana gitu. Terlebih untuk anak-anak ya, karena kan mereka belum mampu mengontrol dirinya sendiri gitu. Butuh bantuan dari orang terdekatnya, terutama orang tua. Nah, nggak semua orang tua juga langsung bisa ngehandle gitu. Pendekatannya juga harus pelan. Cuman kan apalagi kalau di tempat umum itu kan kelihatannya sekitarnya jadi ngerasa gimana gitu mungkin kan ya. Ya, jadi harapannya sih melalui video ini orang-orang melihat anak seperti anak aku khususnya ya, ya lebih biasa aja gitu, nggak kayak ngelihat apa ya, diskriminatif gitu lah ya pandangannya. Ya biasa aja, terus ya lebih mentolerir gitu, lebih ke itu sih. Terus mungkin gimana bersikap lebih tenang kalaupun si anak ini tantrum gitu. Itu aja sih. Terus tentang ASD sendiri, apa sih ASD? ASD dari tadi gitu. ASD itu Autism Spectrum Disorder. Orang sih kenalnya lebih ke autismnya ya. Anak autis gitu kan bahasanya ya, anak penyandang autism. Nah ini yang agak sedikit sedih, nggak sedikit sih, ya bikin sedih orang tua dengan anak autism ini. Sebelum-sebelumnya juga sempat viral juga, oh kalau dia aneh atau apa, sering menyendiri, sibuk dengan dunia sendiri, dia dasar autis gitu kan. Jadi kayak kayak jadi sebuah ejekan gitu. Nah, itu yang bikin kami-kami ini pejuang autism sebenarnya sakit hati sih. Cuman ya harapannya melalui banyak video yang mungkin dari influencer lain pernah share juga, janganlah jadikan sesuatu diagnosa atau perilaku yang berbeda dengan tanda kutip itu selalu negatif. Mereka juga berjuang sebenarnya, para autism ini berjuang untuk ya setidaknya seperti anak-anak atau orang-orang pada umumnya. Cuman kan karena banyak keterbatasan juga, dia nggak bisa dituntut untuk benar-benar sama. Cuman kan usaha itu yang harus kita hargai gitu. Sejauh apapun mereka mencoba, nah lingkungan ini nilai yang harusnya tidak membuat perbedaan itu menjadi sebuah kesalahan, sebuah aib, tetapi toleransi aja. Kalaupun ada sesuatu sikapnya yang mengganggu, ya cukup diingatkan aja. Cuman nggak berhak juga orang lain untuk mendiagnosa, oh orang ini autis, anak ini autis nih kayaknya.
oke, cukup dalam hati aja, mungkin benar, tapi mungkin juga enggak, karena dari dokter aja, dokter spesialis anak atau, apa lah, nggak semena-mena mereka nggak bisa seenaknya mereka mendiagnosa. Pasti ada mereka melakukan assessment dulu atau, wawancara dulu ke pasien atau ke anaknya. Nah, perilakunya ini ya bisa jadi nggak satu kali 2 pertemuan bisa tegak diagnosa gitu. Bahkan anak aku sendiri sih antara dokter anak satu dan yang lainnya tuh beda-beda. Ada yang bilang cuman gangguan bicara aja, nggak mengarah ke ASD atau ADHD. Ada juga yang bilang dia ASD, ada yang bilang dia komorbid. Komorbid ini, gabungan dari ASD dan ADHD dan lain sebagainya, banyak lah pokoknya. Yang pasti yang aku pegang dari dokternya ini adalah cara mengatasinya, cara cepat mengintervensinya tuh seperti apa. Karena apapun itu tetap sih terapi itu adalah jalan yang paling baik, entah itu terapi perilaku, behavior terapi, perilaku bicara, sensor integrasi atau okupasi, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di kesempatan lainnya. Di sini sih aku lebih ke pengenalan awal aja ya, apa itu autism atau autism spectrum disorder, dan ADHD ini singkatannya, bentar, attention deficit hyperactivity disorder atau ya anak hiperaktif gitu ya. Dia aktif banget, fokusnya kurang, lari ke sana, lompat ke sana, panjat ke sana, panjat ke sini. Nah, ini itu juga agak susah juga sebenarnya diagnosanya. Karena aku di sini sharingnya sebagai pengalaman ya, atas pengalaman aku sendiri, bukan dari seorang ahli di bidangnya. Jadi aku bisa ceritanya, pengalaman yang aku hadapi untuk diagnosa-diagnosa di anak aku ini. Pokoknya ya kalau hiperaktif ya dia aktifnya itu. Nah, kebetulan terakhir itu, dokter anak aku ini nggak bisa bilang dia hiperaktif. Kenapa? Karena di anak-anak usia toddler itu ya emang lagi aktif-aktifnya. Ada anak yang emang tipikalnya dia pendiam atau lebih kalem, ada juga yang tipikalnya dia emang aktif. Jadi untuk mengarah ke ADHD itu agak lebih, susah gitu menjudge-nya. Cuman, selalu aku ingetin coba deh ke dokter, bisa beberapa dokter pilihannya nanti kita kumpulin sebagai orang tua yang sempat aku juga bingung sebenarnya apa sih nih diagnosanya. Cuman ya balik lagi tadi yang aku pegang adalah apapun diagnosanya tetap terapi adalah, salah satu jalan keluarnya gitu. Terapi itu yang aku jalani selama, 4 tahun inilah, 4 tahun belakangan ini dan memang banyak ya, banyak perubahannya. Nanti aku cerita di sesi lain biar nggak kepanjangan. Pokoknya intinya, dua dua diagnosa ini berbeda pastinya. Kalau ASD ada ciri-ciri lainnya, ADHD juga ada ciri-cirinya. Cuman, kalau dua-duanya ini yang comorbid ini kayak anak aku ini yang, katanya agak lebih sulit gitu kan pendekatannya atau pengobatannya gitu. Tapi di sini bahasanya sih bukan pengobatan ya, karena dua dua ini sih orang, apa, ahli itu nggak bisa mengatakan ini sebuah penyakit karena, penelitian juga nggak ada yang benar-benar melihat atau menunjukkan penyebabnya apa, nggak berani juga, karena lebih ke makanya penanganannya untuk membuat mereka ini, mandiri, lebih fokus gimana, ya intinya untuk menjalani kehidupan normal sebagaimana di usianya. Itu kejarnya kan di situ ya. Jadi kalau mau ditanya, "Bisa sembuh nggak sih?" Mmm, agak berat bilang bisa sembuh. Yang pasti adalah bisanya meminimalisir, perilaku-perilaku yang bisa dikatakan abnormal, perilaku-perilaku meminimalisir perilaku-perilaku yang negatif untuk diarahkan ke positif, untuk diarahkan ke sebagaimana mestinya dan sebagaimana umumnya di usia mereka. Yang pasti, mungkin di anak normalnya, anak reguler itu dia
10 atau 5 kali diajarin udah bisa, bahkan tanpa perlu diajarin udah bisa. Cuman kalau anak ASD dan ADHD ini mungkin khususnya ASD diajarin eee, puluhan kali bahkan ratusan kali baru bisa. Ya itulah yang membuat orang tua ASD dan orang terdekatnya harus ekstra sabar dan harus sekecil apapun progresnya benar-benar bersyukur gitu. Karena progresnya kalau nggak continue bisa jadi menurun lagi gitu. Jadi nggak kaget sih kalau kemampuan yang mungkin pernah dimiliki jadi turun atau bahkan hilang terus nanti bisa tiba-tiba muncul lagi, sangat fluktuatif sekali gitu. Ini ya kami-kami ini yang kenapa, salah satunya pejuang-pejuang ASD ini merasa agak ya nggak agak sih, sedih, sakit hati ya kalau diagnosa-diagnosa seperti itu menjadi sebuah ejekan atau jadi bercandaan. Harapannya sih, ya kalaupun ada yang negatif-negatif, ya jangan ngomongin soal diagnosanya gitu. Silakan silakan berkomunikasi dan menyampaikan keberatan atas sikapnya secara sopan gitu. Nggak usah harus, kamu autis ya, dasar orang autis," kayak gitu-gitu lah yang aduh sedih banget dengernya gitu. Itu aja sih. Nanti kita bahas lagi lah ya tentang ASD dan ADHD lebih lanjut, biar lebih mengenal juga. Disclaimer, sering aku ingetin, ini aku dari kacamata seorang ibu dengan anak ASD dan ADHD ya. Jadi dari pengalaman aja sharingnya, bukan dari profesi aku atau dari keahlian aku tentang itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.